Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik? Baik. Hari ini kita akan belajar tentang gaya kolom ya. Sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh Habibi. Coba Habibi dipimpin dulu. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Listrik itu kayak ada muatan yang gitu, Bu. Baik muatan positif ataupun muatan negatif. Oke, bagus Rahma. Nah, kalau muatan positif itu nama lainnya apa? Proton. Proton. Kalau muatan negatif nama lainnya? Elektron. Oke, bagus. Elektron. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, sifat benda berdasarkan jenis jumlah muatannya itu ada 3. Yang pertama, benda disebut bersifat positif. Benda bersifat positif itu pada saat jumlah protonnya lebih banyak dibandingkan jumlah elektronnya. Gitu. Jadi bisa dilihat di sini jumlah proton ada 2, lalu jumlah elektron ada 1. Jadi jumlah protonnya lebih banyak dibandingkan jumlah elektron. Lalu untuk yang sifat yang kedua itu negatif. Kebalikan dari positif, pada benda bersifat negatif, maka yang lebih banyak itu adalah elektronnya. Elektronnya lebih banyak dibandingkan dengan protonnya, gitu. Sedangkan untuk sifat benda yang netral itu adalah jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Sampai situ paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Sekarang, bagaimana interaksi antar muatan? Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, itu kamu pernah melihat petir kan? Apalagi nih sekarang lagi musim hujan. Biasanya sering terdengar suara-suara petir ketika sebelum. Sekarang coba perhatikan. Berkaitan dengan jenis muatan listrik. Seperti yang dilihat tadi awan. Yang pertama itu ada awan. Awan mendung. Awan pada saat akan hujan itu mengandung muatan positif dan negatif yang tersebar secara merata. Karena tersebar secara merata, maka awannya itu bersifat netral. Bahwa itu akan bersifat lebih negatif dibandingkan dengan awan bagian atas. Karena dia memiliki sifat yang lebih negatif, maka elektron pada bagian bawah awan itu akan berusaha mencari muatan positif yang terdekat untuk menetralkan sifat si awannya. Nah, di sini awan itu mencari muatan positif yang ada di permukaan bumi. Permukaan bumi itu kan bersifat netral, sehingga dia memiliki muatan positif dan negatif. Jadi, muatan negatif yang ada di awan itu berusaha untuk menarik muatan positif yang ada di permukaan bumi. Pada saat terjadi loncatan elektron inilah, maka muncullah petir, gitu. Nih di sini. Gitu. Nah, selanjutnya, ketika suatu benda ingin bergerak, maka dia akan memerlukan gaya. Seperti yang dipelajari di hukum Newton. Ketika benda akan bergerak, maka dia membutuhkan gaya. Nah,
Karena di sini yang bergerak itu adalah muatan listrik, yang elektron, maka gaya yang dihasilkan itu juga disebut dengan gaya listrik. Nah, gaya listrik ini dipelajari oleh seorang ilmuwan yang bernama Coulomb, sehingga gayanya disebut dengan gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu biasa disimbolkan dengan F. Muatan listrik, satuannya Newton. Sedangkan untuk muatan listrik itu lambangnya Q dengan satuannya adalah Coulomb gitu. Nah, menurut Coulomb, maka semakin besar gayanya, maka semakin besar muatannya, maka gaya yang dihasilkan itu akan menjadi semakin besar. Sehingga disimpulkan bahwa gaya Coulomb berbanding lurus dengan besar muatan. Dua muatan listrik yang sejenis misalnya tolak menolak muatan listrik yang berlawanan saling tarik menarik. Misalnya gaya tolak menolak dan tarik menarik K sama dengan 1/4 Karena positif dan negatif pada muatan hanya digunakan untuk menentukan arah gaya, namun tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Gitu ya. Lalu yang kedua, poin kedua itu adalah gaya Coulomb termasuk ke dalam besaran vektor. Jadi nanti untuk perhitungan gaya Coulomb kita menggunakan vektor. Ini yang perlu diingat untuk mempelajari tentang gaya Coulomb. Nah, contoh soalnya seperti ini. Cara mengerjakannya seperti ini. Karena hanya dua muatan, maka bisa langsung masukkan ke rumus, yaitu F sama dengan K Q1 Q2 per R dikuadratkan. Jangan lupa tanda kuadrat. Lalu berikutnya kita masukkan nilai K, itu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah Q1 dan Q2-nya. Ketika diketahui, itu ada tanda plus, ada tanda minus. Namun, sudah masuk ke dalam perhitungan, tanda plus dan minusnya itu tidak dimasukkan. Belum, oke. Nah, kalau misalnya belum ada, berarti kita lanjut untuk melakukan studi literasi ya. Studi literasinya itu bisa kamu silakan kerjakan LKPD yang sudah di-share sebelumnya. Itu nanti akan ada 3 pertanyaan. Yang kalian nanti lakukan adalah cari informasi dari berbagai sumber tertulis untuk menjawab 3 pertanyaan yang ada di sini. Untuk pertanyaan nomor 3 itu akan Ibu arahkan. Jadi cara mengerjakannya seperti ini. Yang pertama, itu kamu gambarkan dulu arah gaya pada muatan yang diminta. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa segera dimulai untuk mengisi LKPD-nya ya. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit. Jadi 15 menit silakan dikerjakan. Nanti setelah mengerjakan, perwakilan satu orang untuk mempresentasikan ya. Kalau ada pertanyaan atau diskusi bisa melalui fitur chat yang ada pada Google Meet ini. Untuk pertanyaan pertama, apa saja jenis muatan listrik yang kamu ketahui? Jawabannya adalah jenis muatan listrik terdiri atas proton dan elektron. Proton sendiri adalah muatan listrik positif dari atom. Sedangkan elektron adalah muatan listrik negatif dari atom. Untuk soal yang nomor 2, menurut hukum Coulomb, apa yang terjadi jika dua muatan saling berinteraksi?
Berapa besar gaya kolom dua muatan yang saling berinteraksi dan gambarkan arah gayanya. Untuk pembahasannya, hukum Coulomb pada dasarnya menyatakan bahwa interaksi muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlainan jenis atau tidak sejenis akan tarik-menarik. Ya, Q1 Q2 per R kuadrat sama. Jadi sama dengan F. Nah, kalau saya F13 sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, itu kan ada dua, jaraknya ada 2. Kenapa saya simpulin 2 begini? Dikarenakan ada 2. Jadi jarak antara Q1 sama Q2 itu jadi satu jarak. Q2 dan Q3-nya itu jadi 2 jarak. Hanya itu saya nyimpulinnya langsung F13 sama dengan K Q kuadrat per 2D kuadrat. Nah, 2D kuadratnya itu yang tadi, Bu. Oke. Mungkin maksud Richard kayak gini ya. Kalau misalnya Ibu sedikit menegaskan saja, mungkin maksud Richard yang tadi yang Q1 dan Q2 jika nilainya sama itu dicoret saja. Mungkin maksudnya inisialnya kali ya yang dicoret. Jadi nilainya itu berubah menjadi yang tadinya Q1 dikali Q2 menjadi Q dikali Q gitu maksudnya. Iya, Bu, betul, Bu. Iya, seperti itu ya. Lalu untuk nilai R-nya D kuadrat sekarang di situ 2, 3, 1, 3. Saran Ibu ya, karena itu kan nilainya tidak diketahui. Kalau misalnya yang Richard gunakan itu berlaku jika nilainya sama antara R23 dengan R13. Tapi ketika dia tidak sama, itu tidak bisa digunakan gitu. Karena kita nggak tahu nilai dari R23 itu berapa, R13 itu berapa. Jadi sebaiknya kalaupun misalnya Richard mau menggunakan perumpamaan, mungkin yang satu bisa dianggap X, yang satu mungkin bisa dianggap misalnya X itu jarak dari 1 ke 3, lalu Y itu jarak dari 2 ke 1. Maka yang 2-3-nya itu kan berarti tinggal X dikurang Y. Kalau misalnya seperti itu masih bisa gitu. Oh iya, Bu. Paham, Bu, paham. Gitu. Jadi terima kasih, Bu, atas masukannya, Bu. Oke, berarti kita buat kesimpulan untuk hari ini. Untuk hari ini berarti tadi muatan ada apa aja? Proton dan elektron. Proton dan elektron. Jadi ada 2 ya. Lalu interaksi antar muatan. Gaya kolom itu berbanding lurus dengan semakin besar muatannya, maka gaya kolomnya akan semakin besar. Tapi kalau jaraknya semakin jauh, maka gaya kolomnya akan makin kecil gitu ya. Lalu untuk perhitungannya, perhitungan pada gaya kolom itu menggunakan perhitungan apa? Vektor. Jadi ingat, jadi gaya kolom itu menggunakan perhitungan vektor. Jadi arah mempengaruhi nilainya. Oke, sekian dari ini. Ada yang mau ditanyakan sudah atau belum? Sudah cukup, Bu. Sudah. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa nanti LKPD-nya diperbaiki lalu dikumpulkan lagi. Lalu untuk minggu berikutnya kita akan mempelajari tentang medan listrik gitu ya. Nah, untuk yang belum presentasi nanti bisa membuat video presentasi yang akan di-upload di YouTube. Nanti linknya juga bisa dikumpulkan ke GCR gitu ya. Tidak ada? Sudah, Bu, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu sudahi pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang diterima bermanfaat. Terima kasih. Kalian sudah bisa meninggalkan room-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.